Setelah Yusin memutuskan untuk berpisah dengan Chenan, pasca berhasil mengalahkan kedua Raja Maya terkuat, dengan ia juga akan membawa pergi Chenxi dalam perjalanannya menuju wilayah timur. Chenan pun mulai menunjukkan rasa galau bercampur kebingungan di raut wajahnya, dengan tak berharap Ayang Ebeb dan adik yang sangat dicintainya ini akan berpisah begitu saja dengannya, sehingga membuatnya pun meminta pada Yusin agar dirinya ikut bersama mereka menuju wilayah timur. Tapi di sini Yusin pun menolaknya, sebab itu didasari atas perjalanan mereka yang kali ini sudah berbeda, dengan Chenan akan pergi ke wilayah barat untuk menemukan apa yang dibutuhkannya, sementara dirinya akan pergi ke wilayah timur untuk melakukan beberapa pemahaman, sehingga membuatnya pun berharap serta percaya dalam waktu dekat mereka suatu saat akan dipertemukan kembali. Dan selain itu, Yusin juga meminta pada Chenan untuk berjanji padanya agar pergi ke wilayah barat, sebab dengan perjalanan itu, kemungkinan ia bisa menemukan petunjuk di sana dan mengakhiri semua misteri yang pernah terjadi padanya 10.000 tahun yang lalu. Menyebabkan Chenan pun akhirnya menunjukkan pengertiannya dan merasa perkataan Yusin itu juga ada benarnya, sebab mengenai dirinya yang terlalu cerewet tentang hal-hal yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, ia nyatanya telah mengungkapkan beberapa hal padanya, memungkinkannya sudah mengetahui banyak tentang semua hal itu. Namun ketika Chenan dan Yusin saling mengungkapkan kata perpisahan, Chenxi di bawah pun tiba-tiba memeluk Pak Chenan dan mendongak dengan wajah mungilnya sembari melontarkan perkataan tentang dirinya yang sebenarnya tak ingin meninggalkannya. Tapi sayangnya ia benar-benar merasa sedih serta bingung sebab dirinya harus pergi ke wilayah timur dan membutuhkan Yusin yang disebutnya kakak untuk pergi ke lembah Baihua guna mencari kebenaran tentang identitasnya. Saat ini pun Mbak Chenan yang mendengarnya segera memeluknya dan menyuruhnya untuk tak menangis, sebab ia tahu meskipun dirinya kali ini akan berpisah dengannya, nyatanya masih ada Yusin yang siap menggantikannya dan selalu berada di sampingnya. Lagi pula mereka suatu saat kemungkinan akan segera bertemu kembali, dan tentang bagaimana ia datang ke dunia ini, nyatanya masih ada terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan, sehingga kali ini dengan dirinya pergi ke wilayah timur dan pergi ke sebuah tempat bernama Kunlun. Ia dan Yusin dipastikan akan menemukan semua jawabannya di sana. Dengan setelah Chenan mengingatkan hal ini pada Chenxi, Dongdong pun yang sebelumnya terus bersembunyi di tubuh Chenxi perlahan keluar menunjukkan batang hidungnya berputar-putar di hadapan Chenan. Saat ini pun Mbak Chenan yang melihatnya menunjukkan rasa leganya, sebab ia merasa semua masalah ini sudah selesai dan ia akan secara bebas pergi menuju ke wilayah barat tanpa adanya sosok yang membebaninya, maupun sudah memiliki ide seperti itu sebelumnya, dikarenakan setelah kejadian hari ini. Ia nyatanya telah memperkuat beberapa spekulasi dalam pikirannya, terutama Yusin dan Chenxi akan melakukan perjalanan ke daratan timur lembah Baihua. Dengan negeri dongeng kuno Kunlun akan menjadi salah satunya, tapi itu sama sekali bukan tujuan akhir. Hingga dia tahu meskipun Yusin adalah orang terkenal di dunia kuno, ia nyatanya masih sedikit gelisah tentangnya, sebab bagaimanapun juga di dunia kultivasi yang jahat ini, perilaku kultivasi tampaknya tak dapat menentukan segalanya dan Yusin sepertinya tak familiar dengan urusan duniawi. Ya meskipun ia sangat pintar, ia telah belajar banyak pengalaman tentang manusia dalam sebulan terakhir, memungkinkannya masih memiliki sifat yang sangat lembut tanpa menunjukkan kewaspadaan terhadap pihak lain. Sementara Chenxi adalah seorang bocil yang terbilang sangat pintar, tapi ia masih anak-anak dan banyak hal yang belum bisa ia tangani sendiri. Tapi penampilannya baru-baru ini terbilang mengejutkan, dengan ia telah berubah dari penampilan bocil berusia 3 tahun menjadi bocil berusia 5 atau 6 tahun, dan di usia mudanya ia sudah memiliki latihan kultivasi yang tak kalah hebat dari para master lainnya, dikarenakan hanya dalam beberapa bulan terakhir peningkatan yang begitu besar telah dicapainya, sampai-sampai membuat ketiga master tuir yang telah mengajarinya di Akademi Silent terbelalak keheranan. Ia bahkan Chenan juga merasa bahwa kematangan mental dan pertumbuhan fisik Chenxi tak ada hubungannya dengan usianya, tanpa selama kultivasinya meningkat ia akan terus-menerus tumbuh menjadi wanita yang kuat. Dengan setelah memikirkan hal ini, Chenan pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan kakek naga Longwu menjadi pelindung Yusin dan Chenxi untuk menemani mereka selama melakukan perjalanan ke wilayah timur. Didasari atas naga tuir ini yang telah hidup selama ribuan tahun dan terkenal memiliki sifat yang sangat licik, sehingga dengan dirinya mengikuti keduanya, itu kemungkinan akan menutupi kekurangan kedua wanita itu dalam melakukan tindakan anomali. Sementara Dongdong akan menjadi tunggangan yang menemaninya ke wilayah barat, dengan meskipun ia tahu kondisi bayi naga itu belum sepenuhnya pulih dan kemungkinan tak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sengit, nyatanya ia tak perlu lagi bersembunyi di dalam tubuh Chenxi. Namun sebelum pergi, Yusin pun melakukan satu hal anomali saat ia memutar peti mati kristalnya yang tanpa diduga berubah menjadi sebuah kereta naga, sebab menurutnya peti ini sebenarnya sejenis giok berharga maupun permata bagi para praktisi dan merupakan berkah untuk dapat menyerap esensi dunia.
Setelah Yusin mengubah peti matinya menjadi kereta naga, Chenan pun yang melihatnya sedikit menunjukkan keberatannya sebab melihat bahwa kakek naga Longwu telah mencapai tingkat kelima dan tubuh naganya sepanjang 6 atau 7 meter. Ia berpikir bahwa sumber daya dan kemampuan berharganya ini harus digunakan secara rasional, jadi ia menyarankan kepada Yusin untuk menggunakannya saja tanpa perlu mengubah peti kristalnya menjadi tunggangannya selama perjalanan. Tapi melihat Yusin tak mau dan menunjukkan penolakannya, dengan bersikeras untuk tetap membuat peti mati kristalnya menjadi sebuah kereta naga, ia pun secara tak berdaya hanya bisa mengikuti kemauannya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu perpisahan ini untuk mengajak Chenxi menangkap kupu-kupu guna mengenang masa-masa bahagia mereka di masa lalu. Sebab ketika pertama kali membawa Chenxi ke Akademi Shenlan, ia sering menemaninya menangkap kupu-kupu sambil berlatih, membuat kedalaman hutan bambu dipenuhi dengan senyum anak kecil yang ceria setiap harinya. Yang bahkan setelah kembali, suasana hati Chenan selalu berat, dikarenakan melihat ke belakang sekarang, ia menyadari bahwa dirinya tak banyak menghabiskan waktu bersama Chenxi dan ia merasa bersalah ketika berpisah dengannya. Sehingga kali ini dengan tindakan yang mengajaknya untuk menangkap kupu-kupu, Chenan pun akhirnya tampak mengenang kembali masa-masa bahagia di masa lalu dan hatinya perlahan menjadi lebih cerah. Saat ia berlarian secara gembira di antara bunga-bunga bersama Chenan, serta Yusin juga ikut bergabung dan menggenggam tangan Chenan bersama Chenxi untuk membantunya menangkap kupu-kupu, diikuti Dongdong dan kakek naga Longwu yang segera mengitari mereka, dan membuat situasi ceria mulai dirasakan mereka. Namun tak berselang lama, waktu bahagia itu pun berlalu singkat dan Chenan segera mengakhiri situasi keceriaannya itu saat ia membuat Chenxi untuk naik ke atas kereta naga, lalu memeluk Yusin dengan lembut dan menyaksikan sosoknya juga naik ke atas kereta naga sebelum kemudian memutuskan untuk mengendalikannya pergi meninggalkan Chenan. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya secara sedih hanya bisa melambaikan tangannya menyaksikan kereta naga itu perlahan menjauh sembari mengucapkan selamat tinggal pada Yusin dan Chenxi bahwa dirinya serta Dongdong akan selalu merindukan mereka. Oleh karenanya setelah berpisah dengan Yusin dan Chenxi, Chenan pun memutuskan untuk mengajak Dongdong kembali ke Akademi Shenlan guna bertemu ketiga tetua tertinggi Akademi, membahas tentang kepergiannya ke wilayah barat, lebih tepatnya melangkah ke jalan menuju Sida 6. Ya bahkan kepergiannya ini mungkin telah diketahui oleh beberapa pihak, didasari atas dirinya yang sekarang adalah salah satu tokoh paling populer di dunia kultivasi timur. Sebab dengan mempertimbangkan tingkat kultivasi Chenan saat ini, bahkan jika ia bertemu dengan master tingkat 5, ia nyatanya memiliki kekuatan untuk bertempur, apalagi ditambah sosok Dongdong yang kali ini berada bersamanya. Sehingga ketika terus melakukan perjalanan, Chenan pun dapat melihat di kedua sisi jalan ada pegunungan yang rimbun berdiri tegak maupun puncak-puncak bebatuan yang aneh tampak curam, dan sesekali burung serta binatang langka berlari ke jalan yang tanpa basa-basi langsung dikejar-kejar oleh Dongdong. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya sedikit menunjukkan tawanya sebab ia tahu dirinya akan segera menginjakan kaki di tanah Sida 6, tempat di mana ia akan menyaksikan yang terkuat maupun akan menemukan semua rahasianya. Dan sementara Chenan terus melakukan perjalanan, pada saat ini di wilayah timur yang jauh, badai perang gabungan meletus dan sebuah berita julid muncul bahwa pertempuran rahasia Tanah Suci Jeng dan kejahatan dimulai dengan dahsyat, serta setelah sekian lama terdiam, Mengker yang belum pernah muncul dalam pertempuran untuk membantai para mayat sebelumnya, memimpin banyak murid elit di bawah naungannya untuk menerobos jalan di banyak tempat, sehingga mengakibatkan tempat suci jalan jahat ini menderita kerugian besar, dengan mereka berada di wilayah Chu, salah satu dari 3 kerajaan Dongda, dan terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara berbagai situs suci Jengsi dan 3 kerajaan Dongda. Saat situs suci Dantai telah berpihak pada kerajaan Chu, sementara Dao dan tetangga kerajaan Chu yang tak ramah sangat dekat satu sama lain untuk menghancurkan kekuatan Dao, terutama Mengker seperti yang telah ditebak Chenan. Ia dalam bahaya dan masuk jauh ke dalam perangkap. Tapi nyatanya ia sebenarnya memang mengambil inisiatif untuk ditangkap dan berakting dengan baik. Sebab pada awalnya ketika Mengker ditangkap, Chenan memang sudah merasa curiga didasari atas dirinya yang telah berurusan dengan Mengker berkali-kali. Dan ia tahu bahwa wanita anomali ini memiliki ambisi yang mendalam. Ya meskipun ia bukan generasi jahat, ia sama sekali bukan orang yang bisa dikatakan baik. Dan jelas seorang wanita jahat yang melakukan apapun yang dia inginkan untuk mencapai tujuannya. Dikarenakan dalam pengeroyokan yang dilakukan duo Nangong sebelumnya, ternyata ia memang telah menyadari anomali pada kakak seniornya Wang Lin dan telah menyelidikinya dengan cermat beberapa hari yang lalu, sebab ia tahu bahwa Wang Lin memang telah melewati musuh dan ingin menggantikannya. Tapi alih-alih langsung membantai pihak lain, ia melakukan langkah yang lebih matang
dan akan terus mengikuti rencana untuk mengikuti Wang Lin ke dalam lingkaran penyergapan, yang bahkan Mengker tak takut melakukan hal ini, dan tak ada yang lebih tahu darinya betapa dahsyatnya kekuatan segel di tubuhnya, dikarenakan ia yakin bahwa sekuat apapun musuhnya, jika ia ingin melarikan diri, nyatanya dirinya akan dapat mundur dengan tenang setelah segelnya terbuka. Terlebih lagi ia tak bertindak sendirian dan telah mempersiapkan diri dengan baik saat ia telah menghubungi dua penerus suci lainnya yaitu Wang Hui serta Yu Qing terlebih dahulu, dengan mereka bersembunyi di tempat gelap dan mengamati semua gerakannya untuk dapat menyelamatkannya jika perlu. Kembali lagi ke TKP Chenan, yang mana setelah terus melakukan perjalanan cukup panjang, Chenan pun dapat melihat hamparan pepohonan kuno yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menutupi langit mempertahankan ciri-ciri paling primitif. Saat ular raksasa atau monster raksasa lainnya sering terlihat, tanpa sesekali binatang buas berkeliaran di hutan, tapi di bawah pengaruh kekuatan Dongdong yang dahsyat, tak ada monster yang berani memprovokasinya untuk melawan kemampuan naganya, yang membuat Chenan merasa cukup menyesal, dikarenakan ia telah lama mendengar bahwa ada banyak makhluk langka di gunung ini, yang memiliki inti kristal sihir sangat berharga di dalam tubuhnya, dan ia ingin meledakkan beberapa inti kristal yang kuat itu, untuk membawanya pergi ke wilayah barat, dengan itu kemungkinan akan sangat bermanfaat baginya. Mengingat ada perbedaan besar antara sistem kultivasi wilayah timur dan barat, dengan penyerta hanya dapat memadatkan kekuatan sihir di dalam tubuh, melainkan juga bisa mengeluarkan kekuatan sihir dari tubuh melalui berbagai alat sihir. Namun Chenan pun memilih untuk membuang semua pemikiran ini, dengan pada akhirnya ia pun memerintahkan Dongdong untuk membantai semua binatang buas yang ada di wilayah gunung. Serta dengan pengamatannya, Chenan menemukan bahwa kultivasi pria tua itu setidaknya telah berada di atasnya, sehingga dengan kamar mereka berdua berada bersebelahan. Jika ia ingin berurusan dengan Ling Yun, maka ia haruslah berhadapan terlebih dahulu dengan penatua ini yang merupakan ahli tingkat tinggi di atasnya. Oleh karenanya Chenan pun segera membagi tugas pada kakek naga Longwu agar ia berurusan dengan si penatua keluarga Ling, sementara ia akan berurusan dengan Ling Yun. Saat kakek naga Longwu pun menunjukkan pengertiannya, dengan beliau mulai terbang turun dari udara, lalu mengebor ke lubang ventilasi di luar ruangan si penatua keluarga Ling. Dan pada saat yang sama Chenan pun juga membuka pintu kamar Ling Yun tanpa suara dengan pedang panjang di tangannya, menemukan sosok Ling Yun sedang duduk dalam kondisi bermeditasi di kamarnya, sehingga membuatnya pun yang melihatnya tanpa basa-basi segera membantainya dengan menusuk bagian belakang tubuhnya menggunakan pedang panjangnya. Tapi setelah melakukan pembantaian, Chenan pun sontak terkejut terheran-heran menemukan sosok yang dibantainya itu ternyata bukanlah Ling Yun, melainkan orang yang sedang menyamar menjadi dirinya, sehingga membuatnya pun tak menyangka pria tenggel ini ternyata sudah sangat berhati-hati akan kehadiran sosoknya. Namun ketika Chenan masih menunjukkan keterkejutannya ini, ia pun tiba-tiba mendengar suara teriakan ala-ala serigala dari kakek naga Longwu terdengar dari kamar si penatua keluarga Ling, yang menyebabkannya pun bergegas memasukinya. Menemukan naga emas tuwir bagong itu tertangkap oleh si penatua, sehingga membuatnya pun tanpa basa-basi segera menolongnya. Dengan setelah terbebas dari cengkerama si penatua, kakek naga Longwu pun menyuruh Chenan untuk segera menghabisinya. Mengingat dia sudah memberikannya ramuan pingsan, memungkinkannya tak akan bisa bertahan lama lagi. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya saat dia segera meluncurkan serangan pedang panjangnya ke arah si penatua, diikuti si penatua yang juga meluncurkan serangan pedang emasnya, sehingga mengakibatkan buah kuantam badas antar keduanya pun segera terjadi. Dengan setelah cukup lama melakukan buahku hantam, Chenan pun akhirnya berhasil mengalahkan si penatua sampai-sampai mengakibatkan kamarnya maupun kamar Ling Yun pun hancur lebur selama buahku hantam. Dan pada saat yang bersamaan, sosok Ling Yun pun tanpa diduga bergegas keluar dari ruangan gelap bawah tanah sambil memegang pedang panjang di tangannya, disertai 6 sosok master tingkat keempat keluarga Lingnya yang juga bergegas keluar dari tanah dan dengan cepat mengepung Chenan yang kali ini berada di tengahnya. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya menunjukkan keheranannya, dengan tak menyangka keluarga Ling menurut pengamatannya hanyalah memiliki master tingkat 3, tapi tak disangkanya ternyata memiliki para master tingkat 4, dan Ling Yun di depannya tak diragukan lagi telah mencapai tingkatan 4, yang bahkan ia juga tak berharap keluarga Ling melebihi harapannya, dan ia tak tahu apakah rencananya kali ini dapat berjalan dengan lancar. Tapi yang harus dipikirkannya kali ini adalah harus berhasil menyingkirkan semua kesulitan yang dialaminya dan memancing Mengker ke dalam kekacauan ini, dikarenakan jika tidak, ia akan membantai semua orang di sini dengan melihat siapakah yang bisa menghentikannya.
Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini, Ling Yun pun tiba-tiba menunjukkan baceritannya, menyebutkan bahwa dirinya kali ini tak akan bisa lolos dari kematian, mengingat 6 master tingkat 4 keluarga Lingnya akan membantainya. Tapi Chenan pun yang merasa muak dengan baceritan dari Ling Yun segera menunjukkan genderang perangnya, saat dengan pedang di tangan yang tak tertandingi bagaikan sebuah sabit kematian, tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya anomali mengerikan, dan halaman kecil yang baru saja tenang kembali berguling ke dalam gelombang energi yang mengamuk, dengan puing-puing di sekitarnya berhamburan kemana-mana, disertai tanah di sekitarnya bergejolak dengan hebat. Menyebabkan Ling Yun pun yang melihatnya sedikit menunjukkan kepanikannya, sebelum kemudian ia pun memerintahkan ke 6 master tingkat 4 keluarganya untuk dengan cepat mengalahkan Chenan agar menghindari mimpi buruk. Yang hal ini pun lantas menyebabkan ke 6 master mendengarnya menunjukkan kepatuhannya saat segera mereka melesat meluncurkan serangan pedangnya ke arah Chenan. Akan tetapi tepat ketika serangan mereka sejengkal lagi akan mengenai Chenan, gelombang energi di sekitar Chenan pun tiba-tiba menunjukkan amukannya dan mengepaskan keenamnya sampai-sampai membuat mereka pun menunjukkan kesuramannya dengan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, yang bahkan gelombang suara energi ini pun terus terdengar, dan para tamu di halaman penginapan lainnya secara ketakutan berlari terbirit-birit. Tapi ketiga master tingkat 6 lainnya mencoba sekali lagi bertarung dengan sekuat tenaga lagi melawan Chenan, mencoba berjuang untuk hidup dan mati menunjukkan yang terbaik dalam hidupnya. Namun demikian di bawah gelombang surgawi di tubuh Chenan terus bergejolak di sekitarnya. Ketiga master tingkat 4 itu yang awalnya mencoba menyerang Chenan pun secara menyeramkan pada akhirnya mokat, sehingga membuat Chenan pun menunjukkan rasa leganya. Sebab ia tahu meskipun dirinya tak memiliki keunggulan, tapi pihak lain sekali lagi tak dapat membantunya untuk sementara waktu. Namun kali ini energi sejati di dalam tubuhnya tampak gelisah, dan ia dirangsang oleh tekanan besar dari ketiga master tingkat 4 dengan kemampuan Xuan Gong mengalami tanda-tanda pembalikan. Setelah Chenan merasakan perubahan di tubuhnya, ia pun menunjukkan sedikit kepanikannya, dikarenakan ketika ia sebelumnya berkultivasi di alam tingkat ketiga, ia menemukan bahwa setiap kali dirinya membalikan kekuatan yang mendalam, hitam dan cerah di tubuhnya akan menjadi tebal serta kuat, dan jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat suatu hari nanti energi sejati di dalam tubuhnya akan sepenuhnya memburuk dan berubah menjadi energi terbalik berisikan aura jahat. Dengan pada saat itu, Xuan Gong hanya akan takut untuk terus-menerus berputar balik, dan energi sejati keemasan mungkin akan lenyap sepenuhnya dari tubuhnya. Terlebih lagi penatua Akademi Senlan telah memperingatkannya lebih dari sekali tentang perubahan energi Xuan Gong yang tak dapat diubah harus terus dicoba ditahannya, dan jika tak ada pilihan, tentu saja ia tak akan membalikan arah energi sejati. Tapi karena terpaksa membalikan Xuan Gong untuk pertama kalinya, energi sejati dalam tubuhnya terkadang tak terkendali dan dibalikan oleh dirinya sendiri. Yang bahkan dia kali ini tanpa sadar spontan tiba-tiba berteriak keras saat energi sejati dalam tubuhnya benar-benar tak terkendali dan akhirnya berbalik dengan energi sejati keemasan yang menyilaukan, berubah dalam sekejap menjadi segelap tinta, serta kemudian gelombang gelap teror terus menyebar darinya. Dan meskipun malam hari, cahaya gelap itu tetap sangat terang, tampaknya ada sejumlah api mengerikan yang tak berujung berkobar-kobar di sekitar Chenan, dan energi sejati hitam terus melonjak bahkan lebih besar dari energi sejati emas sebelumnya, menyebabkan Ling Yun dan ketiga master tingkat 4 lainnya pun yang melihatnya menunjukkan sedikit ketakutannya sembari menatap Chenan dengan ngeri, tak tahu apa yang telah berubah dalam tubuhnya. Tapi satu hal yang pasti, sosok Chenan di depan mereka kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan ketika kelompok Ling Yun memikirkan hal ini, Chenan pun tampak merasa tak berdaya serta tak bisa mengubah apapun, dan setelah kemampuan Xuan Gong di dalam tubuhnya berbalik, ia menembakkan 2 cahaya hitam ke matanya, serta hasrat membantai semakin kuat muncul di hatinya. Dan dengan pedang panjang di tangannya, ia pun melesat membantai kelompok Ling Yun dan menghabisi kedua master tingkat 4 lainnya, menyisakan Ling Yun dan satu master tingkat 4 bernama Liu Guanjia, yang kali ini masing-masing menunjukkan kesuraman dengan kepucatan hebat ditunjukkan di raut wajahnya. Bahkan Ling Yun dan Liu Guanjia tak menyangka Chenan akan menjadi sebrutal ini pada keadaan seperti itu, dan bahkan dapat bersaing dengan mereka berdua untuk mendapatkan keunggulan, dikarenakan jika bukan karena keduanya bergabung mereka dipastikan secara mudah bisa dikalahkan. Namun ketika Ling Yun dan Liu Guangjia masih menunjukkan kesuramannya pada saat ini, para praktisi lainnya dari kota Jiu pun mulai berdatangan ke TKP pertempuran, dan semuanya mulai menyalahkan Chenan atas tindakannya yang telah bersekutu dengan sang dewa iblis penentang langit di tanah kematian. Tapi di sini Chenan pun sontak segera membantahnya dan menyebutkan bahwa itu hanyalah fitnah belaka, sebab berdasarkan kertas surat yang telah disebarkannya di penjuru kota Jiu, ia sudah menulis dengan jelas kejadian apa yang sebenarnya terjadi di tanah kematian.
Serta itu jauh melenceng dari informasi hoax yang disebutkan oleh Ling Yun mengenai kejadian di tanah kematian. Namun demikian sebagai praktisi pun dia mendengarnya. Cara Bagongnya malah membantahnya tanpa tak percaya dengan pengakuan dari Chenan, serta sebagian besar malah mendukung Ling Yun, hingga mereka merasa informasi darinya dapatlah dipercaya. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya menunjukkan amarah membaranya, dengan tak menyangka informasi dari Ling Yun ternyata berdampak besar untuk mencuci pikiran semua praktisi di kota Jiu, dan ia merasa kesal mengetahui 7 orang rekannya yang mokat di tanah kematian disebut sebagai pahlawan, serta Ling Yun juga dipuji setinggi langit sementara dirinya hanyalah sosok manusia yang dicap sebagai pengkhianat. Tapi demikian ia juga memperhatikan bahwa beberapa orang tetap diam, seolah memikirkan apakah informasi di surat yang mereka temukan di jalan itu memanglah benar. Yang bahkan hal ini membuat Chenan merasakan kegembiraan di dalam hatinya, dengan tak menyangka sejumlah orang ini akan mempercayai perkataannya. Dan selama sikap beberapa orang terguncang, selama orang-orang di kota Jiu itu membicarakannya dan mulai meragukan kebenarannya, kertas surat yang ia sebarkan pun nyatanya berperan penting untuk mencapai efek yang ia harapkan. Namun Chenan pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini dan merasa dirinya kali ini tak bisa membantai Ling Yun. Ia pun menoleh ke arah pemuda tengil itu sembari menyebutkan bahwa dirinya akan membiarkannya kali ini hidup beberapa hari lagi, dikarenakan ia pasti akan menghabisi nyawanya di masa depan. Sebelum kemudian Chenan pun melompat ke arah bahu kakek naga Long Wu yang kali ini penampilannya telah berubah menjadi besar dan memerintahkannya untuk bergegas pergi meninggalkan kota. Dengan setelah kepergian Chenan, pada saat ini kediaman Ling Yun pun sesak dan semua orang berdiskusi. Tentu saja topik pembicaraan berkisar seputar Chenan yang mereka sebut sebagai iblis, dengan kebanyakan orang mengutuknya, dan tentu saja beberapa orang membisikkan isi surat kertas yang mereka ambil di kota. Lagi pula hari sudah larut malam dan tak semua orang menemukan isi kertas surat tersebut. Tapi kabar kembalinya Chenan si iblis dan isi surat tersebut diperkirakan akan menyebar ke seluruh kota Jiu esok hari, yang bahkan banyak praktisi melontarkan seruan marah bahwa mereka harus membalas dendam atas kematian para anggotanya, mengusulkan untuk mengerahkan kekuatan rakyat dan meminta kekuatan super yang sebenarnya untuk menyerang serta menangkap Chenan di kota jahat dalam semalam, sehingga untuk sementara waktu kelompok itu menunjukkan amarah membaranya dan banyak praktisi pergi memberitahu para master lain. Namun ketika semua praktisi di kota Jiu menunjukkan kehebohan membahas tentang dirinya, kakek naga Long Wu pun membawa Chenan berputar-putar di atas kota Jiu, lalu kembali ke wilayah kediaman Ling Yun. Saat Chenan mendapati Ling Yun dan Liu Guangjia nyatanya belum pergi, dengan keduanya masih tetap berada di reruntuhan penginapan. Dan Liu terdiam dengan sedikit ekspresi panik yang ditunjukkannya, serta Liu Guangjia menderita luka dalam yang serius kali ini, sedang bermeditasi di tempatnya untuk memulihkan organ dalamnya yang rusak, sebelum kemudian Chenan pun dalam mode brutalnya segera memilih untuk menghabisi Ling Yun dengan pada akhirnya ia pun melesatkan serangan pedang panjangnya ke arah tubuhnya.